Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mik dalam aja, mik dalam aja. Ini mik luar ini. Ini mik luar. Nggak bisa dijadikan dalam. Cek. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil sebentar ya. Kursi itu nih lawak pula. Sampai mana tadi Bu? Ini karena Kak Leni nih Bu, jatuh kursinya sendiri ya. Sampai mana tadi ya? Salam masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Ini kursinya turun lagi Bu, enggak apa-apa lah ya kan. Oke. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini untung berat badan 58. Kalau 80 udah anjlok ini ya. Lawak pula ya, rasa di roller coaster saya. Baik, ibu-ibu semua aman ya, sehat ya. Yuk kita lanjut kajian kita hari ini. Kalau nggak salah bulan lalu, saya hadir bulan lalu ya. Kita lanjutkan kajian kita hari ini yang sederhana saja. Hari ini kita akan membahas terkait dengan salah satu nafsu jelek yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Kajian saya ini sering disampaikan oleh ustadz-ustadz, tapi kita coba tuntaskan secara detil. Saya banyakkan contoh-contoh dalam keseharian supaya kalau ada yang pernah melakukan ini, kita tinggalkan ini, kita ubah. Dan jangan lupa kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita buat salah tentang hal yang akan saya sebutkan nanti. Oke, kita mulai ya Bu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang ciri penyakit hati ya. Ciri akhlak buruk yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah sifat yang namanya nifak. Apa namanya? Nifak itu nama sikapnya. Dan orangnya namanya adalah munafik. Nifak itu sifatnya dan orangnya namanya adalah munafik. Apa namanya? Nah, munafik ini dia punya ciri-ciri Bu. Punya ciri-ciri yang nanti saya akan contohkan ciri-cirinya. Kalau ada di antara kita yang memiliki contoh yang saya sebutkan ini, maka jangan diulang lagi. Bila perlu minta maaf ke orang yang pernah kita gitukan. Kita mulai. Ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, idza hadasa kadzaba.
Kalau dia ngomong, dia bohong. Sekecil apapun ngomong, bohong, dosa. Berarti munafik. Walaupun kita tidak berani menyebutkan orang munafik, itu adalah sebagai orang munafik. Padahal walaupun dia bohong kecil, dia termasuk orang munafik. Contoh yang sangat sederhana yang sering saya jelaskan kepada kita semuanya. Kita ini banyak bohong, tapi karena udah kebiasaan, kita merasa itu nggak ada masalah. Janjian sama kawan misalnya, udah di mana? Tunggu lu, udah OTW nih. Padahal masih di toilet, padahal masih ganti baju. Kita bilang kita udah di jalan, OTW-nya, santailah. Ditelepon lagi sama dia, belum berangkat dari rumah, kita udah bilang, di mana? Alah di simpang lah, entah simpang mano. Nah ini munafik loh. Kok gitu kali ustazah? Nanti kan itu cuman bohong-bohong sikit-sikit aja, sedikit-sedikit tetap dipertanggungjawabkan. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan. Maka ibu-ibu jangan bohong. Maaf, izin saya mencontohkan sesuatu yang saya yakin sering kita lakukan. Membangunkan anak pergi sekolah. Belum lagi saya contohkan, belum lagi, baru mau ngomong masih. Membangunkan anak pergi sekolah. Masih jam 6 kita bangunkan. Bangun. Udah jam 7, terduduk anak tuh langsung. Ditengoknya jam, woi rupanya masih jam 6. Otaknya merekam, tapi dia udah bangun, dia nggak ngantuk lagi. Wah kita bilang mantap juga kayak gini cara bangunkan dia ya. Nah besok pagi kita tertidur, dia tertidur, terbangun sama-sama jam 7. Kita bangunkan, bangun dah jam 7. Otaknya berpikir, kemarin mak bilang jam 7 masih jam 6, palingan sekarang masih jam 7. Dia tak mau bangun, dia tak percaya dia sama kita. Nah waktu dia tidak percaya sama kita bilang sama dia, bandel kau nih, nak mau sekolah nanti macam bapakmu. Ya kan? Kita ucapkan kalimat-kalimat yang sebenarnya itu bohongnya dari kita. Itu diminta pertanggungjawaban enggak? Diminta pertanggungjawaban. Maka pulang dari pengajian ini nanti minta maaf sama anaknya. Nak, waktu kecil mak kan dulu sering bohong. Bangunkan kau, kata Ustazah Nela itu bohong dosa nak. Minta maaf sama dia. Berapa kali kita bohong sama anak kita. Naik dia ke atas kursi apa kita bilang? Jangan naik. Ada coro di bawah. Coro enggak ada. Kita bohong bilang itu coro. Jangan keluar rumah. Ada hantu, genderuwo. Enggak ada hantu itu, ibu bilang hantu. Apakah itu dusta? Apakah itu munafik? Tapi mau enggak dibilang munafik? Enggak mau kita, tapi sifatnya ada. Ini hati-hati. Iza hadasa kadaba. Kalau dia ngomong, bohong. Ustazah. Katanya bohong boleh untuk kebaikan. Tidak boleh bohong walaupun untuk kebaikan. Rasulullah tidak pernah berdusta seumur hidupnya. Yang boleh itu adalah berdusta. Yang boleh itu adalah tauriyah. Apa namanya? Tauriyah. Coba ulang apa namanya? Apa itu tauriyah? Tauriyah itu kayak gini. Pernah suatu ketika ada orang lewat di depan Rasulullah, orang Yahudi. Lalu orang Yahudi ini dikejar-kejar oleh orang Islam. Orang Islam itu ingin membunuh orang Yahudi itu. Lalu kemudian orang Islam itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah tadi kau menengok ada orang Yahudi yang lewat? Aku pengen penggal kepalanya." Kemudian Rasulullah berpindah satu langkah. Rasul bicara, "Selama aku di sini, aku tidak pernah menengok orang lewat." Sekarang saya tanya ibu, apakah saat itu Rasul berdusta? Tidak, Rasul pindah. "Selama aku di sini, aku tidak pernah menengok ada orang lewat. Rasul tidak berdusta. Tapi sayangnya ini dijadikan dalil oleh ibu-ibu bahwa boleh katanya berdusta untuk kebaikan. Tidak boleh. Yang boleh itu kayak tadi, itu namanya tauriyah, itu boleh. Ibu dilarang pengajian, dilarang sholat tasbih ke Masjid Ar-Rahman, tak dibolehkan sholat tasbih ke Masjid Ar-Rahman. Suami ibu tak boleh ibu sholat tasbih. Satu ketika ibu pengen kali, lalu ibu pergi dan kemudian ibu bilang sama suami ibu,
Bang, aku mau ke Jalan Sudirman sebentar bang. Pas pulang, dari mana? Dari Sudirman. Padahal sedang sholat tasbih. Itu nggak apa-apa. Itu tauriah, tapi untuk kebaikan. Apakah itu bohong? Tidak. Kan memang ke Sudirman, betul? Kan Masjid Ar-Rahman di Sudirman, betul? Itu tauriah. Tapi tidak boleh untuk menutupi kesalahan si tauriah itu kita pakai. Nongkrong kita di Jagung, Sudirman juga. Nongkrong kita di Jaguang Baka, Sudirman MTQ itu. Tak boleh sama suaminya pergi nongkrong juga. Dari mana? Dari Sudirman. Kata Ustazah Nela kan boleh tauriah. Tauriah itu hanya boleh untuk kebaikan, tak boleh untuk menutupi kesalahan. Berapa banyaklah kita dalam hidup ini berdusta untuk menutupi kesalahan yang kita anggap sebagai sebuah kebaikan. Ustazah, iya, saya itu nggak sengaja khilaf jalan dengan laki-laki lain setahun misalnya. Khilafnya setahun, ya kan? Lalu kemudian kita bilang, iya kamu begini dek, enggak bang, untuk menyenangkan hati suami. Itu namanya bukan berdusta untuk kebaikan, tapi itu namanya menutupi kesalahan. Idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong bohong. Jadi ibu-ibu, apapun lah ibu, ustazah boleh nggak berdusta untuk bercanda atau sekedar untuk bahan tertawa? Jawabannya tidak boleh. Ibu sondokkan sendal teman, ibu sondokkan tas teman, lalu dicari-cari sama dia. Manalah tasku tadi? Ndak ada sama aku do. Ketika kita bilang ndak ada sama aku do, itu sudah termasuk yang namanya dusta. Walaupun ujungnya adalah tertawa. Makanya sebenarnya dalam agama Islam tidak ada istilah ngeprank. Nggak ada. Karena itu adalah sebuah kebohongan yang berakhir dengan tertawaan dan candaan. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hati-hati. Dipuji sama kawan, cantik kali baju kau ini. Nggak ada doi, kau baju biasa aja konyo di balian anak. Padahal nggak ada anak yang membelikan. Kita berdusta. Itu nggak boleh. Itu ciri orang munafik. Idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia bohong. Maka tidak boleh. Nah, sebaliknya, boleh nggak berdusta? Misalnya nih ada dua orang anak hampir bertengkar. Misalnya anak A itu mengambil uang anak B. Kita tahu supaya anak kedua ini tidak bertengkar, maka kita tutupi aibnya. Kalau itu boleh nggak? Maka misalnya kita punya anak namanya Budi dan Heru. Si Budi ini nyuri uang si Heru. Kita tahu dua-duanya anak kita. Boleh nggak kita bilang sama Heru bahwa Budi tidak melakukan itu? Boleh nggak? Ragu menjawab ya acaranya. Boleh nggak? Jawabannya adalah, tapi pertanyaannya paham? Paham. Budi mencuri uang Heru. Ini anak kita dua-duanya. Kalau si Budi Heru tahu, Heru pasti marah sama Budi. Lalu kita tutupi supaya mereka tidak bertengkar. Jawabannya dalam hal itu adalah boleh. Tujuannya apa? Mencegah pertikaian. Atau mereka sudah terlanjur bertengkar. Kita baik-baikin. Ke Heru kita baik-baikan si Budi. Ke Budi kita baik-baikan si Heru. Maka itu jawabannya adalah boleh. Makanya ada dalil innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kaum muslimin itu bersaudara dan damaikanlah dua orang di antara kalian. Nah, itu hukumnya boleh. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selebihnya tidak boleh berdusta apapun alasannya. Capek-capek kita ke masjid, pengajian, sholat, dengar ceramah ustaz. Kalau kita suka berdusta-dusta yang kayak gitu, maka itu ciri orang munafik. Makanya kulil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu benar walaupun pahit. Jangan terjebak dalam kedustaan apapun alasannya. Oke? Tentang berdusta, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup paham? Nah, PR ibu, telepon nanti anaknya ya. Telepon anaknya, waktu kecil dulu mak bangunkan kau.
takut-takutkan engkau dengan hantu belau, takut-takutkan engkau dengan genderuwo, padahal anda mohon maaf lahir dan batin. Karena bohong itu akan selalu kita lakukan untuk menutupi kebohongan yang lain. Misalnya nih, ibu nggak boleh ke rumah teman, lalu ibu pergi juga. Ditanya sama suami, kamu kemana? Kan udah aku larang kamu ke rumah itu. Ya kan, karena aku punya masalah dengan suaminya misalnya. Kamu main juga ke rumah dia. Kita bohong. Enggak kok bang, aku enggak ke situ. Aku ke pasar. Dah satu bohong pasar. Pasti ditanya lagi sama suaminya, ngapa kau ke pasar? Beli tempe aja nyo bang, ala dua dutonya. Mana tempenya? Tak tinggal pulo bang, ala tiga dosonya. Berapa banyak tempe yang kau tinggal? 2 potong bang, udah 4 ya. Tuh kapan mau kau ambil? Besok bang. Besok tanya lagi, mana tempe itu? Kok ada siang di tempe? Alun sempat le bang, ala 6 tuh ha. Kebohongan akan selalu ditutupi dengan kebohongan yang lain. Makanya hati-hati mendengar curhat orang. Orang kalau curhat sama kita bu, itu 100% kejadian, minimal maksimal yang diceritakan cuma 80%. 20%-nya dia tutupi. Makanya jadilah orang yang bijaksana mendengarkan curhat orang. Ada orang menjelek-jelekkan suaminya. Itu kan versi dia. Versi suaminya belum tentu, betul? Maka jadilah bijaksana. Jadilah bijaksana. Karena orang kalau curhat, dia tidak akan mungkin membuka kesalahannya 100%. Pasti ada yang dia tutupi. Nah, seperti itu. Termasuk hati-hati, ini lagi banyak-banyaknya kasus poligami. Ada teman saya mau poligami, dia bilang ke saya, Nel, lebih baik saya minta maaf daripada minta izin. Nah, jadi nikah aja dulu, baru minta izin. Kan gitu pula ya kan. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nanti kalau ketahuan baru minta maaf. Oke, saya tantang dengan satu pertanyaan. Kamu katakan dekat dengan perempuan, kamu menikahinya, lalu kemudian istrimu curiga bertahun-tahun, abang ndak ada suka sama orang kan? Ndak ada dek, cuman engkau satu-satunya. Satu bohong. 2, abang cuman aku kan bang, cuman engkau nyo. Ada 2 bohong. Abang ndak ada yang lain kah bang? Ndak ada dong. Betul. Dia misalnya menikah, tapi berapa kebohongan yang harus dia buat selama bertahun-tahun. Bisa jadi lebih banyak dosonya lagi daripada pahalanya. Paham? Nah, bilanglah itu sama bapak-bapak itu. Bilanglah itu. Bohong nggak itu? Bohong. Saya sudah sering sampaikan, mau poligami istri pertama mesti tahu. Bahkan di pengadilan kalau mau poligami ada surat kan? Surat keterangan istri pertama. Nggak juga mau, lakukanlah, berdusta seumur hidup. Wah, tidak memberitahu bukan berarti dusta, tapi istrinya akan bertanya terus, apalagi macam istri depan saya ini. Pasti dia ngomong terus, aku satu-satunya kah bang? Iya, kau satu-satunya deh. Nggak ada yang lain kan bang? Nggak ada. Berapa coba bohongnya itu? Aku tidak bisa mencintai selain engkau, berdusta. Itu bertahun-tahun loh bu. Jadi nggak segampang itu. Cuma saya kalau nyampein poligami nanti saya diserang pula sama para lelaki kan, tak pula ada energi saya untuk menyerang kembali kan gitu kan. Nah cuman berapa kebohongan yang dibuat dari pernikahan yang seperti itu, sampai ada caption langsung teman saya bilang, iya juga ya, bagaimana kalau istrimu berkata, akukah satu-satunya bang? Dusta engkau, kata saya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Coba bayangkan, dia bilang nanti kalau udah ketahuan baru ngaku. Banyak kan yang melakukan ini? Banyak. Alasannya apa? Sunnah. Tapi dia berdusta. Dusta. Kan niko pulo ya kan? Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong bohong, itu orang munafik. Semoga kita terhindar dari itu semua. Setidaknya kita belajar lebih baik. Oke? Satu. Yang kedua, ciri orang munafik, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, mungkir. Kalau dia berjanji, mungkir. Hati-hati bu dengan kalimat insya Allah. Insya Allah. Apa arti insya Allah? Insya Allah artinya adalah kalau Allah mengizinkan.
Kalau Allah mengizinkan, maka saya datang. Misalnya ibu ngomong ke saya, Ustaz Janela, iya, besok datang ke rumah saya ya. Saya dalam hati agak males sedikit lah kan, agak males. Saya bilang, ya insyaallah saya datang, gitu ya. Rupanya besok saya ngantuk, saya malas, saya capek. Saya tak usah datang aja lah, kata saya. Kan kemarin saya udah bilang insyaallah. Nah sekarang saya tanya sama ibu-ibu, ngantuk saya, malas saya, capek saya, itu dari saya atau dari Allah? Dari saya atau dari Allah? Dari saya. Sebenarnya Allah ngizinkan gak? Allah ngizinkan, cuman saya yang malas. Berarti saat itu saya mengatasnamakan Allah atas kesalahan saya. Jadi kalimat insyaallah itu mengandung unsur janji. Kalau saya bilang insyaallah, maka yang bisa memisahkan antara saya dengan janji saya itu hanyalah Allah. Saya tidak datang kalau Allah tidak mengizinkan. Apa contoh Allah tidak mengizinkan? Tertidur tidak sengaja, macet, hujan lebat, terjatuh, ban terpuruk, suami sakit, anak sakit, puting beliung, atau kita yang sakit, itu semua murni dari Allah, boleh tidak datang. Jadi jangan ngasal menyebut kalimat insyaallah. Insyaallah itu udah janji mak, ibu harus datang kecuali Allah melarang. Terus kayak mana Ustazah? Saya rasa-rasanya malas datang. Apa saya ngomongnya? Ibu ngomong, semoga saya bisa datang ya. Saya tengok besok, saya usahakan, gitu aja. Paham? Maka ucapkan kalimat insyaallah pada sesuatu yang wajib. Misal saya ceramah, ini saya pakai insyaallah. Saya datang bu, kecuali macet, kecuali ban bocor, kecuali mobil masuk parit, kecuali tertidur, kecuali terlupa, itu saya tak datang. Tapi selagi saya bilang insyaallah, saya datang. Boleh saya tak datang ke Al-Manar? Boleh, hanya Allah yang bisa menghalanginya, karena saya udah bilang insyaallah. Jadi tidak bisa insyaallah, malas ngale-ngale aja lah. Kan kemarin udah bilang insyaallah, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan dan berdosa. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Lanjut? Paham? Jadi kalau ibu yakin datang, ucapkan insyaallah. Kalau tak yakin, ibu cukup bilang semoga besok saya bisa datang. Idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mungkir. Berapa banyak dosa-dosa ibu kita kepada anak kita, cucu kita. Ma, ada apa nak? Beli permen karet ma, sama layang-layang. Oke nak, oke cu, nanti mama belikan. Udah mandi dia, udah makan dia, udah ganteng dia. Lupa dia dengan layang-layang tadi. Tertidur dia. Apa kata kita? Tadi kan udah bilang, tadi kan dia janji tuh. Tapi kan dia lupa, biar aja lah dia lupa. Itu dipertanggungjawabkan. Yang lucunya ada orang tua, anaknya minta beli sepeda. Nanti nak tokonya tutup, entah apa yang tutup. Padahal ada tokonya tuh buka gadang. Nanti lah nak, belum buka tokonya, lah jam 2 siang. Nanti lah nak, masih tutup tokonya. Nantilah nak, karena dia nggak sempat beko lah. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Tunggu dulu nak, mama masih kerja. Sabar dulu, nggak boleh mendesak begitu. Harus belajar kamu sabar. Kan bisa, ikut toko sih tutup isi 24 jam. Panjang anaknya ketika udah besar. Itu bohong-bohong kayak gitu tuh. Itu diminta itu bertanggungjawaban. Janji-janji. Apalagi hati-hati ya nek. Nek, beli permen karet nek. Boleh, makan dulu. Udah kenyang dia, permen karet tak datang loh. Itu hati-hati itu. Itu iza wa'ada akhlafa. Jadi ini sepele, banyak kita tahu teori munafik, tapi sebenarnya contohnya itu yang kurang. Ini saya contohkan supaya tidak ada yang melakukan lagi. Yang lalu minta maaflah kepada orang-orang yang pernah kita janji tapi kita pungkir. Demi Allah, menurut ulama,
tidak boleh berjanji saat satu sedang bahagia, tak boleh janji. Yang kedua, saat sangat takut atau sedih, tak boleh janji. Yang ketiga, saat sedang marah, tak boleh janji. Bahagia, sedih, marah, tak boleh janji. Bahagia, sedih, marah, tak boleh janji. Saat sedang bahagia, sedih, marah, tak boleh janji. Ya Allah, makin dibahas, makin banyak nampak salah kita. Tapi itulah belajar, yaitu mengevaluasi kesalahan kita di masa lalu. Berapa banyak orang-orang yang berjanji dengan pasangannya, dia nyakitin pasangannya, lalu pasangannya terluka, istrinya terluka, anaknya terluka, suaminya terluka. Apa kata kita? Aku janji bang, tidak akan menyakitimu lagi. 2 jamnya nanti buat lagi. Aku janji tidak akan mengkhianati kamu. Dikhianati juga. Aku janji, nak maafkan mama ya nak. Habis dengar ceramah Ustazah Nela, katanya nggak boleh marah-marah sama anak. Mama janji nak, tak akan marah lagi nak. Seharinya, alun 24 jam lah berang lo balik ya. Jadi jangan cepat-cepat mengucapkan janji bu. Ya, yang boleh kita ucapkan, saya usahakan saya tidak marah-marah lagi anak. Saya usahakan bang, saya tak ngomel-ngomel lagi bang. Saya usahakan akan menjagamu bang. Saya usahakan tidak melukaimu lagi dek. Gitu. Jangan berjanji-janji terus ngomongnya. Ya, karena itu akan diminta pertanggungjawaban. Ustazah, mana ada ustazah? Itu kan cuman kata-kata. Dalam kata-kata ada hukum bu. Dalam kata-kata ada makna. Kan saya sudah sering bilang, yang bisa dinilai adalah kata-kata, betul ya? Contoh, orang murtad itu karena kata-kata, kan gitu saya bilang. Orang masuk Islam itu harus syahadat, harus kata-kata. Kalau dia bisu, dia tuliskan. Orang ijab kabul dengan kata-kata. Tidak ada orang ijab kabul dalam hati, itu tidak ada. Ya, orang cerai dengan kata-kata. Tidak ada cerai dengan tatapan mata. Jadi kurang-kurangi berjanji saat sedang sedih. Janji mama nak, mama tidak akan marah-marah lagi. Itu tidak boleh. Mama usahakan tak marah-marah lagi. Janji nenek nenek tidak akan marah-marah lagi. Jangan ucapkan kata saya usahakan saya tidak marah-marah lagi. Ganti katanya biar lisannya tidak dipertanggungjawabkan. Itu kan saat sedih kan. Saat bahagia kita juga cenderung berjanji. Nanti kalau aku kayak gini, maka aku akan kayak gini. Itu nggak boleh. Sama dengan hutang. Janji itu persis kayak hutang. Dia akan dibawa sampai mati. Hutang itu kan harus dipertanggungjawabkan. Walaupun cuma 1.000 perak. Harus dengan siapapun. Anak lagi banyak THR. Ibu tengok kantongnya penuh. Pinjam mama dulu nak untuk beli maco arai. Jadi beli maco sama ikan asin. Nak diganti-ganti duit anak tuh. Padahal itu punya dia. Utang nggak tuh? Utang. Dek, pakai duit dulu. Ada berapa uang mama? Ada 1 juta bang. Pinjam 100. Dipinjamlah sama suami duit tuh. Tak diganti-gantinya. Hutang. Dipertanggungjawabkan. Kecuali kalau istrinya mengikhlaskan. Ibu udah dinafkahi sama suami. Kurang. Pakai duit dulu bang. Pakai dulu itu hutang bu. Berapa banyak duit ibu yang pakai dulu sama suami tapi tak dia bayar. Ada 2 pilihan ibu. Ikhlaskan si pakai dulu itu. Atau ibu minta bu. Repot nanti suaminya. Dia akan nyari ibu di padang mahsyar. Kalau nyarinya di surga masih mending. Ini di padang mahsyar. Utang ganti. Lah kan tadinya itu uang saya saja, kata suami. Uang saya kasih 5 juta untuk istri. Saya tidak mau tahu.
Lalu istri ini kan nabung. Nabung itu duit siapa? Mau dia uang sendiri, mau dia uang bersama. Yang namanya pakai dulu hutang. Kalau dia uang sendiri, hutang kepada istri. Kalau dia uang bersama, hutang kepada uang bersama. Iya dong. Jadi sama istri itu lain kali, enggak ada pula suami di sini ya kan? Bilangnya minta duit. Ibu sama suami juga gitu. Saya sampaikan, tak duit bang. Jangan pinjam dulu bang. Sampai zaman akhirat ndak ibu ganti. Nanti tuh diminta bu pertanggungjawaban bu. Jadi wahai para istri, ada suaminya yang suka bilang pakai dulu. Ada dua, Saya pakai 50.000 utang itu. Iya dah. Jadi ada dua pilihan ibu, ikhlaskan atau minta. Kalau kita mengikhlaskan tidak harus dengan kata-kata. Ya, akad mengikhlaskan hutang tidak harus dilafazkan. Karena dilafazkan pun tidak teringat lagi bu jumlah saking banyaknya si pakai dulu itu. Tuh hati-hati tuh, pakai dulu ibu harus ingat. Janji atau hutang, walaupun janji ibu cuman belikan permen untuk cucu sampai ke akhirat. Itulah gunanya kita belajar hal-hal yang paling detil. Ya kan tidak sekedar teori. Ciri orang munafik adalah kalau dia janji dia bohong. Lupa kita ternyata ada janji sama anak. Ternyata ada janji sama suami. Itu hati-hati. Ya bu. Apa? Menutupi aib. Apakah termasuk kita munafik? Tidak. Boleh berbohong dalam 3 hal. Pertama, mendamaikan 2 orang yang berkelahi. Yang kedua, boleh berbohong menyenangkan hati suami atau hati istri. Ya aib, boleh. Cuma nanti nasihati dia. Jangan kau kayak gitu lagi ya. Kalau kau kayak gitu nanti berdosa. Kan Budi dan Heru tadi bu. Kita contohkan Budi dan Heru ya. Budi nyuri duit Heru. Iya kan? Kita tidak bilang sama Heru kalau Budi mencurinya. Tapi kita nasihati Budi. Di. Kau jangan mencuri duit Heru juga lagi. Tapi dengan seheru jangan disampaikan. Jangan dibuka aib si Budi. Nanti mereka bertengkar. Gitu. Kecuali ada kasus di dalamnya, kasus ukubat dalam fikih Islam, kasus pidana, maka ibu bisa menjadi saksi kalau statusnya adalah bukan sahsiah, bukan dalam keluarga. Dia pidana misalnya, ibu nengok pencuri lalu masuk ke ranah hukum ukubat, itu babnya lain lagi, maka ibu boleh menjadi saksi bahwa orang itu mencuri, mendatangkan efek jera buat dia. Gitu ya. Nah, jadi kan ini ceritanya adik-beradik, iya kan? Kayak gitu. Ada 3 bu yang boleh bu. 1 tadi mendamaikan 2 orang yang berkelahi. Yang kedua menenangkan hati suami atau hati istri bu. Ibu dikasih suami ibu baju warna merah, kulit ibu hitam. Apa? Kalau dia berat masuk ke ranah hukum, itu dibuka ibu sebagai saksi. Ini maksudnya 2 orang saja nih yang sedang bertengkar ini. Kasusnya 2 orang saja nih yang sedang bertengkar. Maka jangan dibuka aibnya, nanti dia makin ribut. Tapi kalau maaf,
ada orang yang berzina di rumahnya, itu ibu harus ngomong. Tapi ngomong pun nggak boleh di hadapan masyarakat. Ibu ngomong ke orangnya langsung. Nggak boleh ibu umumkan, woi, rumah blok A nomor 4 itu zina, woi. Ibu buka aibnya di hadapan orang lain. Itu juga nggak boleh. Kecuali kita pemimpin, kita Pak RT, kita Pak RW mengumumkan kalau ada orang berzina, maka akan diarak keliling kampung misalnya. Ya. Tapi tetap Bu, berat pun dia berzina nih. Kita nggak boleh diamkan. Kita harus ingatkan melalui Pak RT atau kita yang datang langsung. Kalau kita diam, kita kena bala. Ini maksud saya dalam rangka dua orang yang bertengkar. Jadi bukan berarti semua aib harus ibu diamkan. Berdosa kita. Ada orang berzina, buka aibnya. Tapi tidak usah ke semua orang diumumkan pula di grup. Itu membuka aib, ghibah namanya. Hanya boleh disampaikan kepada orang-orang yang bisa untuk menyelesaikannya. Ibu sampaikan langsung atau ke orang tuanya, atau ke satpam, atau ke Pak RT, atau ke Pak RW. Wah, saya nggak mau. Saya mau semua orang tahu kalau dia itu adalah pezina. Nggak boleh juga. Karena muhasabah li nafsik. Mengingatkan orang nggak boleh depan umum. Paham Bu? Gitu ya Bu. Tapi kalau ada dua orang yang cuma sedang bertengkar, boleh ditutupi Bu. Dalilnya yang tadi, boleh berdusta demi agar tidak terjadi bertengkar, atau dua orang yang telah bertengkar. Menutupilah. Tapi menutupi aib saudara dalam hal apapun boleh atau tidak boleh? Menutupi aib orang harus kita tutup. Kak Leni salah. Dia sedang diceritakan oleh orang. Kita tak boleh sebutkan juga aibnya. Sebutkan baiknya. Jangan kita angguk-angguk pula aibnya itu. Misalnya kayak gitu. Jangankan itu lagi Bu. Kami sebagai ustadz, kami sebagai ustazah, ada jemaah yang mengantuk. Kamu bilang, Bu, yang di sudut mengantuk terus. Itu tak boleh Bu. Kalau ada yang melakukan itu, tak paham dia tuh. Oh, kalau ada orang yang salah, tak boleh diingatkan di depan banyak orang. Aibnya kebuka, dia malu. Yang ada hatinya keras, dia tidak dapat kebaikan. Berapa banyak seorang guru, kalau mahasiswanya atau siswanya salah, dia ambil pensil, dia ambil spidol, dia lempar. Itu orang salah, tapi tak boleh membuka aibnya di hadapan orang lain. Paham konsepnya? Indah kan Islam itu? Indah. Tapi harus menegurnya. Iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mungkir. Coba cek selama ini janji-janji ibu. Demi Allah Bang Haji, saya tidak akan mengulanginya lagi Bang. Besok diulang Jadi nanti selain minta maaf sama anak, minta maaf juga sama si Babang ya. Jangan-jangan ibu dulu pernah berjanji untuk tidak menyakitinya, tapi cuma 3 jam aja ibu sakiti lagi. Oke Bude? Tadi ada Pak D di depan itu. Oke. Terakhir yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Jika ngomong bohong. Jika berjanji khianat. Yang ketiga, idza tumina khana. Jika dia dipercaya, dia berkhianat. Jadi pengkhianat ini orang dekat, karena klausulnya adalah idza tumina khana. Kalau dia dipercaya, dia berkhianat. Jadi kita percaya dulu sama dia, baru dia khianat. Pengkhianat tuh orang dekat Bu. Suami, istri, teman, sahabat, bestie, soulmate, karib kerabat, sepupu, ponakan, mertua. Itu pengkhianat. Maksudnya biasanya dari situ. Sahabat, tidak mungkin yang berkhianatin kita tukang parkir yang nggak pernah kita percaya. Maka hati-hati dengan orang-orang yang dekat sama kita. Makanya tidak perlu kita dekat sama semua orang. Cukup 1-2 orang tetapi amanah. Makanya ada beberapa golongan manusia. Yang pertama adalah musuh kita. Siapa musuh kita? Musuh kita itu cuma satu, yaitu kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir yang memerangi kita. Itulah Israel, orang Yahudi yang memerangi kita.
Kalau sekedar kafir biasa, kafir-kafir yang teman-teman kita itu, selagi tidak memerangi kita, maka dia bukan musuh kita. Yang kedua adalah teman. Teman itu orang yang say hello dengan kita. Halo, apa kabar? Itu teman. Yang ketiga adalah teman dekat. Siapa itu teman dekat kita? Yaitu orang yang menceritakan masalahnya ke kita, tapi kita tidak ceritakan masalah kita ke dia. Dia tahu, kita tahu cerita dia, tapi kita tidak berikan cerita kita kepadanya. Dan yang paling ngeri, nomor 4, sahabat. Orang yang dia cerita sama kita dan kita cerita sama dia, ada kemungkinan dia akan jadi pengkhianat. Idza tumina khana. Kalau dipercaya, dia berkhianat. Biasanya setiap orang tetap akan dikhianati, dan dari situ dia belajar untuk memilih mana kawan yang tulus, mana kawan yang modus, atau mana yang tulus cuman sementara aja. Ingat, kalau tak penting, jangan ceritakan tentang diri kita kepada orang lain. Jangan ceritakan tentang mimpi besar kita, akan banyak orang yang mematahkannya. Jangan cerita tentang rencana kita, akan banyak orang yang mematahkannya. Makanya saya bilangkan sama ibu-ibu, jangan suka menceritakan rencana anak ibu. Nanti orang banyak matahkan ibu. Anaknya pengen masuk kedokteran, belum masuk ibu udah cerita-cerita ke semua komplek. Oh ya, anak aku mau masuk kedokteran. Oh ya, anak aku mau masuk ke kedokteran. Oh ya, anak aku masuk ke kedokteran. Belum dia masuk, ibu udah dipatahkan. Ndak kena do tuh do mahal tuh. Mahal tuh biayanya, woi. Ndak kan taluk do. Prakteknya aja udah berapa? Ujiannya aja udah berapa? Beli mayat udah berapa? Idui mayat tuh beko. Dah nyampe rumah ibu ngomong sama anak, ih, ndak usah lagi masuk kedokteran. Kenapa tuh? Uang prakteknya udah berapa? Siapa yang bilang? Teman mama. Teman mama tuh ada anaknya kedokteran nggak? Ndak do. Hati-hati bu. Jangan suka sebutkan rencana besar kita sama orang. Banyak orang yang mau mematahkan. Oh ya, anak aku mau masuk polisi 2 tahun lagi. Mau masuk polisi. Cerita ke satu komplek. Ndak kan ada tuh do. Polisi tuh payah masuknya tuh. Ngabiskan duit tuh nyo. Ujung-ujungnya orang dalam saya yang main tuh nyo. Pas balik ke anak. Jangan lenak. Ndak kan iyo tuh do nak. Paham gak maksud saya? Sama dengan pribadi. Secara pribadi kita tidak boleh ceritakan mimpi besar kita. Emangnya saya ada cerita sama orang-orang soal apa yang saya kerjakan? Tidak ada. Maka biarkanlah, bergeraklah dalam diam. Biar kesuksesan yang membuat keributan. Tidak boleh ibu-ibu cerita banyak-banyak betul. Ya, ibu cerita. Ini kalau saya suka cerita tentang rencana saya, tak akan jadi manusia, tak akan jadi orang saya. Saya buat skripsi, tak saya cerita kemana-mana. Cuma minta doa kedua orang tua. Saya S1, S2, saya selesaikan pelan-pelan. Tak ada orang tahu. Kalau banyak kawan tahu, santailah dulu Nel. Lama lagi tuh, nggak tamat-tamat saya. Makanya saya tak pernah ceritakan rentak kita. Ya, apa yang kita lakukan banyak menghambat. Belum apa-apa anak kita. Anak saya ustazah pengen kuliah. Kemana? Ke Amerika. Amerika apa tuh, nggak ada gitu doh. Nah, itu hati-hati bu ya. Hati-hati pengkhianat datang dari orang-orang dekat. Ya, kalau mau cerita, ceritalah ke orang yang tepat. Ya, jadi biarkan orang taunya hasilnya aja lah. Rencana jangan. Saya itu paling takut menceritakan rencana saya. Makanya saya ini orangnya pendiam sebenarnya bu. Kalau lagi tidur saya pendiam saya. Nggak pernah saya mau cerita sama orang. Lagi tidur tuh saya pendiam memang. Gitu. Sama ya. Oh sama juga ya. Ya itu cerita. Tahu-tahu kita udah tamat. Kita bisa kerja dengan tenang. Kalau kita di kantor. Nggak usah cerita, saya mau ngurus naik jabatan, saya ngurus poin, saya ngurus ini. Tahu-tahu udah naik jabatan misalnya. Kalau kita lagi misalnya kompetisi lomba apa, jangan cerita banyak. Ya, itulah tadi maksud saya. Rasulullah itu jarang menceritakan mimpi besarnya. Dia hanya mengerjakan sesuatu dengan yang di dalam hatinya, dia ceritakan kepada orang mendukungnya saja. Tak perlu 4 kompleks 1 RT tahu, tak perlu. Banyak yang menghalangi nanti. Karena pengkhianat itu tetap ada. Tapi saya yakin kita semua tidak akan sedikit yang mengkhianati kita, dan kita bukan pengkhianat. Saya yakin jemaah di depan saya ini tidak terjebak ke dalam nomor 3. Tapi nomor 1 dan 2 tadi agak ragu saya sedikit. Ya, semoga bermanfaat. Ibu-ibu semuanya, kita tutup dulu. Wallahu a'lam bishawab.
ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata dara salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhiruhu, wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.